Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Wilda SPD dari UPT SPF SDN 2 Nama Teko, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya akan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Pada aksi nyata saya, topik 1, Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Manusia merdeka yaitu hidupnya yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Apa peran saya sebagai guru? Tentunya merupakan pamong yang memberikan tuntunan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Tentunya guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan. 2. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran merupakan persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. A. Kodrat murid terdiri atas kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, di mana setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lainnya. Nah, sebagai seorang guru perlu memahami kodrat alam yang dimiliki setiap murid. Kemudian, kodrat zaman, di mana kemajuan teknologi membuat cara belajar dan berpikir murid juga berubah. Dengan adanya perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21 secara global. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi perlu ditekankan. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. A. Budi pekerti, di mana keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak ataupun murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Maka sebagai pendidik tentu kita menemukan berbagai macam watak murid setiap harinya di kelas. Kemudian, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, di mana teori konvergensi ini didasarkan atas dua teori utama, yaitu yang pertama teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dan yang kedua adalah bagian biologis, yaitu watak dan perasaan yang tidak dapat berubah. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun fungsi pendidikan di sini yaitu untuk mengantarkan siswa selamat dan bahagia. Ketika guru menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah saja, maka akan ada kemungkinan suasana belajar tertib tanpa adanya gangguan suara lainnya. Namun, apakah siswa kita mampu menyerap pelajaran dengan baik dan nyaman dengan metode tersebut? Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Di samping itu, pendidik juga sebaiknya mampu memahami dan mengenali kekuatan kodrat pada anak.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.